Ya, kita lanjutkan dialog kabar petang. Saya ingin langsung ke Prof. Hendrawan. Prof, tadi analisa dari Mas Hanta ini menarik sekali. Jadi sepertinya PDIP lagi menyasar. Lawannya tuh siapa sebenarnya? Antara Pak Prabowo atau Anies. Kemudian juga masih menyasar siapa kemudian partai yang masih galau. Jadi kalau boleh mengerucut, Prof, yang dianggap sebenarnya lawan utama itu Pak Prabowo atau Pak Anies? Jadi kami memaknai pemilu 2024 ini sebagai kontestasi antar sahabat. Itu sebabnya kami tidak mau mendefinisikan lawan secara prematur. Kami melihat bahwa ini semua masih dinamis sampai nanti partai-partai itu mendeklarasikan seperti yang dikatakan oleh rekan saya sampai datang dengan usulan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, Oke. baru di situ nanti kami memutuskan strategi terakhir yang harus digerakkan untuk dilakukan oleh seluruh jaringan organisasi dan kader. Iya, Prof. Hendrawan, kalau misalnya belum ditentukan sebenarnya siapa lawan yang paling tidak dihadapi oleh PDI Perjuangan, tapi kan sudah sangat clear gitu kan, ada Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Artinya dari segi pemilihan cawapres ini paling tidak akan ditentukan dengan melihat kriteria dari lawan ini. Nah, kira-kira untuk 5 nama mengerucut beberapa nama begitu, Prof, sudah bisa dikatakan ada posisi poin plusnya lah paling tidak dari beberapa nama ini. Jadi kami mengikuti hasil-hasil survei, kami juga mengikuti perkembangan gerakan dari masing-masing calon ini, termasuk dinamika masing-masing koalisi itu. Tetapi kami baru memutuskan pada minggu-minggu atau hari-hari yang terakhir. Sebab seperti yang dikatakan tadi Pak Jazilul, ini masih sangat cair, ya. PKB kami lihat sangat sabar ini, meskipun sudah hampir pasti Gus Imin tidak masuk dalam cawapres begitu ya. Tetapi sangat sabar dan kesabaran itu kami hargai. Itu sebabnya komunikasi memang membutuhkan kesabaran. Itu sebabnya nanti pada waktunya semua akan menjadi lebih jelas. Oke, baik. Langsung ke Pak Jazilul. Tadi di pernyataan langsung dari Prof. Hendrawan, Caimin ini sepertinya tidak masuk di dalam bursa cawapres Pak Ganjar. Jadi kalau berdasarkan analisa dari Mas Hanta, sebenarnya PKB menempati posisi yang penting sekali karena basis pendukungnya sangat dibutuhkan, baik untuk kubu Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Apa yang kemudian diinginkan dari PKB supaya bisa... Oke, Prof. Hendrawan meralat menjadi Prabowo. Bukan cawapresnya Ganjar, cawapresnya Pak Prabowo. Itu sebabnya Pak Prabowo sibuk menggalang koalisi baru lagi, terus-terusan, nambah orang lagi. Iya, oke. Pak Jazilul ini bisa langsung ditanggapi. Jadi sebenarnya PKB ini kan cukup diinginkan ya, baik dari kubunya Pak Ganjar maupun dari Pak Prabowo. Penawaran yang diinginkan dari PKB seperti apa? Mandat muktamar memberikan mandat agar Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Dan perlu diketahui semuanya bahwa PKB atau ketika menghitung mengkalkulasi komposisi capres-cawapres itu banyak variabel yang harus kita hitung bersama. Baik dari jumlah presiden threshold atau komposisi yang lain. Yang jelas PKB memiliki keunggulan satu, partai berbasis Islam moderat terbesar hari ini PKB. Dan basisnya jelas ada di Jawa Timur, ketua umumnya jelas Gus Muhaimin Iskandar, dan sudah memiliki pengalaman yang sangat cukup panjang bahkan dibanding dengan capres-capres yang muncul. Nah, dan sampai detik ini tidak ada satupun capres atau nama-nama capres yang ada yang memiliki elektoral yang dominan. Jadi semuanya bisa saling kejar. Jadi kalau tadi dibilang musuhnya siapa, saya yakin dalam konteks persaingan siapapun akan menjadi pesaing dan itu bisa saling dikalahkan karena jarak elektoralnya itu tidak dominan. Apakah Pak Prabowo yang menang? Belum tentu, bisa kalah dengan Pak Ganjar.
bisa kalah juga dengan Pak Anies. Ataukah Pak Anies yang sekarang nomor urut 3 bisa nggak mengejar ketertinggalan dalam range Pak Hanta mungkin yang bisa menjelaskan karena beliau yang ahli survei itu masih bisa dikejar. Itu artinya ada dua hal yang masih dinamis. Satu, pengelompokan koalisi masih dinamis. Yang kedua, elektoral masing-masing calon presiden itu juga masih sangat dinamis, tidak ada yang dominan. Baik. Dua hal inilah yang menjadi alibi dari Prof. Hendrawan tadi, kira-kiranya, bahwa PDIP akan memutuskan di detik-detik akhir. Karena apa? Karena kebingungan dari dua hal itu. Pertama, bingung dari sisi elektoral masing-masing capres yang tidak ada yang dominan. Yang kedua, partai-partai koalisi yang ada juga masih terus melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Termasuk PKB dengan PDIP, PKB dengan partai lain masih melakukan komunikasi-komunikasi. Artinya seperti saya sebut tadi, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pengumuman capres-cawapres dari masing-masing koalisi, itu berarti tidak ada yang definitif. Baik dari sisi koalisinya, baik dari sisi calon presidennya. Apakah Pak Ganjar akan jadi capres sampai akhir? Belum tentu. Apakah Pak Prabowo akan jadi capres sampai akhir? Juga belum tentu. Tergantung apakah Pak Anies juga akan menjadi capres sampai akhir? Juga belum tentu. Karena apa? Karena dinamikanya masih memang belum menunjukkan bahwa dari 3 nama itu ada yang dominan. Dan koalisi-koalisi yang ada kerap kali masih bisa saling yang saya sebut tadi melakukan komunikasi, kecocokan antar satu dengan yang lainnya. Meskipun kami adalah koalisi paling besar hari ini, namun belum bisa memberikan keyakinan apa yang misalkan yang kita usung nantinya akan menjadi pemenang, belum. Namun ikhtiar untuk kemenangan akan terus kami lakukan. Pak Jazilul mengatakan belum bisa paling tidak sepenuhnya ya, karena koalisi ini masih sangat dinamis. Nah, kita dengarkan dari Mas Hanta. Mas Hanta, kalau misalnya tadi dikatakan bisa dibilang begitu ya, koalisi ini sangat cair juga, dinamika politik masih terus bergulir. Artinya dari pemasangan Ganjar dengan Anies ini bisa terjadi? Iya, ini tergantung pada 4 hal ya, Bung Jauh. Dinamika politik ini masih cair ya, tapi ada 4 variabel yang berkaitan dengan efeknya yang menjadi pertimbangan partai bergeser dari 3 polar atau 3 kutub tadi. Satu, faktor cawapres nanti. Ketika penentuan cawapres, maka inilah ya, menyebabkan kutub-kutub politik ini, potensi koalisi ini sepertinya akan di last minute menentukan siapa cawapres. Bisa jadi dari awal, tapi kalau di awal ada potensi nanti, seperti misalnya ternyata Gus Muhaimin tidak dicawapres, ada potensi mereka melompat. Meskipun di Mas Ganjar juga ternyata tidak ditawarkan jadi cawapres, bagi Gus Muhaimin kan jadi, nanti akan ada pilihan realistis. Jadi variabel pertama adalah cawapres, itu akan menentukan sikap nanti partai-partai. Yang kedua adalah dinamika elektabilitas si capres. Fluktuasinya seperti apa. Jadi kalau ada capres yang elektabilitasnya semakin menguat, itu semakin mantap, magnetnya semakin kuat, maka koalisi semakin mantap. Tapi kalau ternyata dalam 6 bulan ke depan, 1, 2, 3 bulan ke depan, dinamikanya dia mengalami pelemahan, itu partai makin ragu. Misal Mas Anies Baswedan misalnya elektabilitasnya melemah, itu mungkin Nasdem dan Pak Surya Paloh akan ragu misalnya, apakah bergabung saja menjadi cawapres dan seterusnya. Tapi kalau kuat, itu akan bertahan menjadi capres dan seterusnya. Jadi dinamika atau fluktuasi capres, elektabilitas capres itu menjadi variabel yang kedua. Yang ketiga adalah efek cawapres, 2 electability effect. Yang ketiga adalah kotel efek ekor jas. Ini akan dikejar partai. Kenapa PKB mengejar harus ada Pak Muhaimin? Mengapa PAN harus ada siapa? Golkar harus ini? Karena mengejar kotel efek ekor jas, memberikan dampak, mendapatkan insentif elektoral partainya kalau punya simbol wakilnya, termasuk Mas Ahaye dengan Demokratnya. Ini juga variabel partai-partai nanti akan kemana, lebih menguntungkan mana secara elektoral. Dan yang ketiga adalah pergerakan ini dibaca faktor kingmaker. Ada banyak kingmaker sekarang Ibu Mega, Pak Jokowi sendiri, Pak SBY, Pak Surya Paloh itu yang paling utama. Nah, terutama kalau kita membaca Jokowi efek dari Pak Jokowi ini
berpotensi menjadi kingmaker, pergerakannya juga akan berpengaruh. Meskipun diakui ya, mungkin dibantah sebagian partai, tapi ya sebagian partai mengatakan mereka mendapat arahan dan seterusnya dari tadi berebut efek Jokowi. Nah ini juga variabelnya. Nah karena itu dari 4 variabel ini akan kelihatan nanti pergerakannya Sera dan Agita. Nah apakah mungkin Mas Ganjar dan Anies? Nah ini yang kalau tadi saya kembali ke analisa saya yang awal tadi, kalau misalnya PDIP meletakkan Pak Prabowo sebagai kompetitor, kita menggantikan istilah lawan karena harus berkompetisi, kompetitor adalah Pak Prabowo, maka paling realistis membangun komunikasi dengan koalisi perubahan. Kalau membangun koalisi dengan perubahan, paling mungkin saya katakan tadi adalah Partai Nasdem misalnya, karena pernah bersama, baru Partai Demokrat. Partai Nasdem di sana ada nama Anies. Nah ini yang paling mungkin Ganjar dengan Anies. Mungkinkah ini terwujud? Ya tergantung komunikasi Pak Surya dan Ibu Megawati dan partai-partai lainnya. Bagaimana apakah Mas Anies bersedia menjadi wakil dan Anies berpotensi bisa meninggalkan PKS dan Demokrat karena Demokrat menginginkan AHY. Yang kedua mungkinkah Ganjar dan Prabowo? Kita bicara kemungkinan kedua ya. Ganjar Prabowo ini memang paling kecil kemungkinannya karena Pak Prabowo dan Pak Ganjar sama-sama kuat elektabilitasnya, ingin jadi capres kedua-duanya. Pak Prabowo dari partai besar, punya koalisi besar, Pak Ganjar dari partai terbesar dan punya elektabilitas kuat, mereka kecil kemungkinannya. Atau yang terakhir, Pak Prabowo yang jadi capres, kemudian Mas Ganjar jadi wakil. Ini juga Pak Andrawan pasti keberatan PDIP. Kok hanya jadi cawapres? Nggak mungkin, partai terbesar. Kalau cawapres lebih realistis Mbak Puan, mending jadi wakilnya Prabowo misalnya dulu yang pernah didengungkan. Jadi ini peta dinamikanya bergantung pada 4 variabel tadi. Kira-kira gitu. Langkah elit politik ini masih sangat cair, masih sangat dinamis. Kita juga akan nantikan tentunya bagaimana pertemuan yang akan dilakukan oleh Bu Mega, PDIP juga dengan para ketua umum parpol lainnya. Tapi terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih Prof. Hendrawan Supratikno dan juga Pak Jazilul Fawait sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, selamat petang.